Mata gadis itu melebar. Suaranya menekan. Sepertinya ia amat kesal. Lagi dan lagi. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Terjebak Dalam Tubuh Fanya. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Bayangan hitam melesat tepat saat aku mengejar gadis kaya yang jatuh terjerembab di tanah. Beruntung dengan motorku bisa menghalau makhluk hitam bertaring yang siap menyerang gadis yang kini tak berkutik. Makhluk berbulu itu jungkir balik dan teman-temannya lari tunggang langgang saat motorku menghantam tubuh kekarnya. Saat itu, pandangan mataku jatuh pada gadis kaya yang tubuhnya gemetar, dipenuhi lumpur, dan darah merembes di lengan kirinya. "Kau terluka? Apa kau mau singgah di rumahku sebentar? Aku bisa membersihkan dan mengobati lukamu," ujarku, penuh rasa khawatir. Aku menatapnya lekat, tapi detik berikutnya wajah gadis itu berubah masam. Ia menyentak tanganku dan mengurai jarak di antara aku dan dia, berbalik dan melangkah menjauhiku. Nona, tunggu. Aku bisa pulang sendiri," ketusnya dengan jalan terpincang dan salah satu tangannya menggenggam luka yang merembeskan darah segar. Sebenarnya aku juga jengah. Gadis itu sulit untuk diajak kerjasama, mudah marah dan juga sombong. Tapi sikapnya itu mengingatkanku pada seseorang, Fanya. Beberapa hari yang lalu sikap Fanya amat mirip dengan gadis ini. Tapi 2 hari ini sudah normal dan kembali seperti Fanya yang biasa, ceria, ramah, dan baik hati. "Apa semua orang kaya sombong sepertimu?" gumamku menahan kesal. Ia terdiam ketika mendengar gumamanku, menghentikan langkah dan menatapku tajam. Kilat amarah terpancar jelas dari matanya yang indah. Indah, aku barusan memujinya. Cih, gadis sombong menyusahkan. "Apa? Ulangi!" sentaknya. Matanya membesar hingga memperlihatkan mani abu-abu yang memang berbeda dari orang biasa. "Ya, sombong," kekeku. Entah kenapa, melihatnya marah seperti ini membuat jiwa jahilku tergelitik. Ia nampak cantik jika sedang marah. Cantik, lagi-lagi aku memujinya. Ada apa dengan diriku? "Terserah," ia menjawab kesal dan langkahnya semakin mantap.
Aku tak tega melihat dirinya yang terluka seperti itu. Sekuat apapun aku menahan untuk tidak peduli padanya, separuh jiwaku malah berontak. Tak ingin gadis itu tersiksa lebih lama. Aku menghentikan motor dan turun. Ia sepertinya tak peduli, terus menjauh dariku. Tap! Geram dan juga kesal melihat tingkahnya. Aku dengan spontan melangkah dan mengangkat tubuhnya. Sempat berontak, tapi gadis itu akhirnya luluh dan duduk diam di balik tubuhku yang sudah berada di depannya. Motor melaju cukup kencang membelah jalanan sepi, dan remangnya malam karena pendar sinar bulan tertutup dengan rindangnya pepohonan berjejer di sepanjang jalan. "Kau mau bawa aku kemana? Jangan macam-macam!" Ia mengancamku sambil mencengkram besi yang ia pegang. "Maksudmu apa? Aku tak ada niatan buruk padamu," sahutku. Dan tak lama aku menepikan motor karena sudah sampai di depan rumah. Gadis itu menelan Salifah susah payah. Saat netranya berkeliling menatap perkampungan yang cukup asri, walau tertutup kegelapan dan hanya terkena pantulan sinar bulan. "Di sini ada perkampungan," desisnya. Keningku berkerut dengan alis yang terpaut. Salah satu sudut bibirku terangkat dan melipat tangan di dada. Pertanyaan apa itu? Dasar gadis aneh. "Ya adalah, tapi memang terhalang pepohonan. Jadi jangan salah sangka. Aku tak akan berbuat macam-macam," ketusku. Memangnya aku mau ngapain? Niatnya cuma mau nolong doang. Ini cewek pedenya tingkat tinggi. "Ayo masuk, ini rumahku." Aku memutar kunci berwarna emas yang baru saja aku masukkan. Membuka pintu yang sedikit menderit. Dengan ragu, ia akhirnya mendekat dan melewatiku, yang segera menepi saat tubuh ramping itu mulai masuk ke rumahku. Tanpa menyuruhnya duduk, aku melangkah menuju kamar untuk mengambil perlengkapan P3K yang memang kusimpan di lemari kamar. Setelah dapat, aku bergegas menuju dapur, menyiapkan teh dan cinnamon, serta sedikit lemon juga madu. Aku yakin teh dari resep keluarga ini mampu membuat gadis itu sedikit lebih ramah dan juga tenang. Gak seperti saat ini, pemarah. Gadis aneh, liriku. Tapi setiap memikirkannya, entah kenapa senyumku selalu terulas tanpa diminta. Aku yang aneh atau dia yang aneh? Aku jadi bingung sendiri. Saat aku melangkah mendekatinya, gadis itu nampak gugup. Biarpun wajah dan tubuhnya kotor terkena debu, ia masih memancarkan aura kecantikan yang mempesona. Pria manapun pasti berdecak kagum jika bertatap muka dengan gadis yang serupa Luna Maya versi muda. Aku pun duduk di sampingnya dan meletakkan nampan berisi teh dan juga obat-obatan. Aku menarik tangan kirinya dan memperhatikan dengan seksama. Lukanya cukup besar. Kemudian meraih alkohol dan kapas agar lukanya tak infeksi. Menyapukannya di luka dengan perlahan. Au! Jeritnya saat kapas berisi alkohol diusapkan pada luka lecet yang tertutup debu dan pasir. Maaf, apakah sakit?" Manik abu-abu itu berair, menahan sakit. Ia hanya bisa mengangguk dan menggigit bibir menahan perih. "Tahan ya, aku akan mengobatinya," ucapku, seraya mengambil kain kasa setelah meneteskan obat. Aku dengan gesit menutup lukanya dengan kain kasa dan mengikatnya dengan plester. Terima kasih," lirinya
Saat telah selesai, aku kembali bersikap dingin dan bangkit, lalu pindah ke kursi yang lainnya. Sebenarnya saat tadi dekat dengannya, jantungku berdegup amat kencang. Baru kali ini aku begitu dekat dengan seorang wanita. Meskipun punya teman wanita, aku tak pernah macam-macam. Namun kali ini berbeda. Aku kembali menatapnya datar dan menunjuk ke arah teh yang masih mengepulkan asap tipis. Berusaha sekuat tenaga menyembunyikan perasaan yang aneh di relung jiwa. Silahkan kamu minum tehnya. Teh cinnamon selain menyegarkan juga menenangkan, ucapku. Gadis itu hanya mengangguk dan sedikit kesusahan. Ia meraih secangkir teh hangat yang kubuat dan menyesapnya secara perlahan. Saat itu matanya terpejam dan ia semakin nampak menarik karena caranya meminum teh amat anggun. Dan entahlah, hatiku selalu memuji apa yang ia kerjakan. Kamu begitu menikmati teh buatanku, benar kan? Padahal kamu lagi marah, tapi langsung tenang, ejekku dengan sedikit kekehan yang membuatnya tersadar dan membuka mata. Wajahnya memerah saat melihat senyum tipis di wajahku. Ia pasti terpesona padaku. Aku akan pulang, terima kasih sudah mengobatiku, ujarnya saat beranjak dari tempat duduk. Dan ketika ia mulai melangkah, perasaan aneh itu kembali ada. Dan aku tak tega membiarkannya sendiri di jalan. Aku spontan ikut berdiri. Biar aku antar. Benar kata Vanya, gadis sepertimu berbahaya jika sendirian, liriku. Mata abu-abu itu tiba-tiba melebar dan menatapku dengan bibir yang ternganga. Ada apa? Apa ucapanku salah? Kenapa kamu mau mengantarku? Apa hanya karena Vanya? Terpaksa, cecarnya, hingga membuatku menyorot tajam dan menghela nafas kasar. Air mukaku seketika berubah dari kesal dan sekarang tak dapat diartikan. Ini bukan karena Vanya. Ini karena entahlah apa yang ada di dalam pikiranku. Aku hanya bisa menghirup udara sebanyaknya dan melepasnya perlahan, berharap gemuruh di dalam dada ini bisa berkurang. Memikirkan gadis ini membuat kepalaku sakit. Dengan sedikit memaksa, aku mengantarnya pulang. Malam ini terasa panjang. Gadis keras kepala ini membuatku sangat pusing. Apalagi dengan permintaannya sebelum ia pulang. Ia kembali singgah di rumahku dan minta diantar jalan-jalan seenaknya saja. Keesokan pagi, di hari Sabtu yang tenang, langit sedikit mendung dan udara dingin menusuk kulit. Sedikit gerimis, tapi tak sedikit pun menyurutkan niatku untuk menjemputnya. Gadis cerewet dan tukang perintah. Ya, di mataku nilai lebih dari gadis yang semalam singgah di rumahku adalah wajahnya yang cantik. Selebihnya nol besar. Attitude-nya buruk dan sombong menurutku. Apakah semua orang kaya begitu? Itulah kenapa aku tak suka berteman dengan orang kaya. Mereka itu suka memerintah dan seenaknya. Sedikit menggerutu dan hati yang kurang ikhlas, kupacu motor kesayangan yang sudah menemani selama 3 tahun ini dan kubeli dengan cash. Ya, aku sebenarnya bukan orang susah. Punya peternakan ayam dan hasil dari bertani yang memang sudah menjadi hobi lebih dari cukup untuk biaya hidup. Kedua orang tuaku hanya tinggal menikmati hasil. Beberapa properti aku juga punya. Tapi kehidupan di sini membuat betah dan enggan untuk pergi jauh. Di sini, selain pemandangan yang indah,
tanah pun subur. Dan apa saja yang ditanam pasti tumbuh subur. Pupuk hanya sebagai pelengkap. Tak terasa, 15 menit perjalanan, akhirnya tiba di rumah gadis cerewet yang sempat kuantar tadi malam. Setelah bertemu dengan penjaga rumah di pos, gerbang besar yang terbuat dari besi itu terbuka dan mereka menyuruhku masuk. Di atas motor yang berjalan pelan, ekor mataku mengedar ke segala arah. Ya, gadis ini ternyata amat kaya. Rumahnya besar dan halamannya sangat luas, penuh tanaman dan juga bunga-bunga, tertata rapi dan enak dipandang mata. Pantaslah ia suka seenaknya. Baru saja aku membicarakan keburukannya di dalam hati, gadis putih berambut pirang itu keluar dari dalam rumah dan melambai ke arahku. Kali ini ia tampak casual dengan baju kaos putih bertuliskan comel dan celana jeans, dipadu dengan sepatu yang mereknya sama seperti baju yang ia pakai. Ia begitu memikat, dan jujur, aku terpana pada dirinya saat menepikan motor. Dan gadis itu menunjukkan pesonanya. Rambutnya dikuncir, make up tipis, serta bibir pink mawar semakin membuat penampilannya sempurna di mataku. Hei, kenapa cuma berdiri di samping motor begitu? Kamu tak ingin mampir dan mencicipi cemilan di rumahku? Seloroh gadis itu yang membuatku tersadar dan melangkah mendekatinya. Aku tak bisa lama-lama, ada urusan di pasar, mau ambil setoran sayur, gumamku. Baik, kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Gadis itu meraih tas punggung mungil di mejanya dan melangkah dengan riang. Aku mengikutinya dari belakang. Entah kenapa wajahnya tampak begitu senang. Padahal sebelumnya yang kulihat hanya wajah juteknya yang selalu tertekuk ke dalam. Kita tak berpamitan pada orang tuamu? Tanyaku saat kami sudah sama-sama berada di atas motor. Hening, gadis itu tak menjawab. Kulihat di spion, wajahnya berubah pias. Keceriaan itu terbang begitu saja. Sejak Dedi ketahuan punya selingkuhan, Mami sangat susah ditemui. Selalu mengurung diri dan bekerja sampai malam. Aku sangat jarang bisa berbicara dengannya. Ia seperti menjauh, dan aku tak punya keberanian untuk mendekatinya. Dak, aku terhenyak mendengar penuturannya. Gadis yang terlihat sangat kuat dan sombong dari luar, ternyata sangat rapuh di dalam. Oke, tapi sebaiknya besok-besok jika pergi dari rumah kita permisi. Bagaimanapun orang tuamu harus tahu kemana anaknya pergi, saranku. Lagi, gadis itu hanya terdiam. Tapi detik berikutnya, senyumnya terbit begitu manis, menghias wajah cantiknya. Kalau begitu, besok-besok kamu mau dong jalan-jalan sama aku lagi? Serunya. Ia terlihat amat senang. Kali ini, aku yang membisu. Kalau semakin sering bertemu dengannya, aku takut timbul perasaan padanya. Tak mungkin lelaki seperti aku bisa berpacaran dengan gadis yang sangat kaya seperti dirinya. Apa jadinya aku? Ditolak, pasti, itu pasti. Dan aku tak ingin kecewa. Lebih baik mundur sebelum rasa sakit itu hadir. Dia tidak selevel denganku. Perjanjiannya cuma hari ini. Aku tak ingin berurusan dengan gadis kaya sepertimu, ribet. Bias di wajahnya berubah masam. Ia membuang muka ke samping dan melipat kedua tangannya di dada. Terserah, tapi antarkan aku ke rumah Fanya, ketusnya dengan wajah yang masih melihat ke tempat lain. Mau apa ke rumah Fanya? Jiwa kepoku
tiba-tiba hadir begitu saja. Bukan urusanmu, ini urusan aku dan Fanya, hardiknya. Aku mendengus kesal. Gadis ini baru saja dipuji, sekarang malah buat sebel. Entahlah, motorku starter dan melaju cukup kencang. Sengaja, biar gadis di belakangku ini tahu jika aku kesal dengan tingkahnya yang suka seenaknya sendiri. Hening, sepanjang perjalanan kami hanya terdiam. Sesekali kulirik ia di spion. Wajahnya masih tertekuk dan masam. Hingga sampai di rumah Fanya, ia tak sedikit pun bersuara. Dasar keras kepala. Entah apa yang dua gadis itu perbincangkan. Tapi saat bertemu Fanya, moodku kembali terbit dan hatiku merasa lega. Sesekali kulihat gadis kaya itu menatapku masam. Entah apa yang ada di pikirannya. Salah aku apa coba? Mereka akhirnya mengakhiri pembicaraan, dan gadis kaya yang bernama Rasti itu turun dari tangga, menunjukkan wajah angkuhnya. "Ayo cepet," ujarnya. "Mau kemana?" "Katanya mau ajak jalan-jalan." Mata gadis itu melebar, suaranya menekan. Sepertinya ia amat kesal. Lagi dan lagi, salah aku apa coba? Pemarah. Daripada jadi ribut, aku memilih menurut dan memutar motor. Sempat melambaikan tangan, tapi bertepatan dengan itu, tepukan cukup kencang kurasakan di bahuku. "Apaan sih?" protesku. "Ayo cepet jalan," sentaknya. Aku menurut, walau dalam hati menggerutu. Ini cewek kok ketus banget sih, gak ada manis-manisnya. "Kamu udah punya cowok belum?" Ku beranikan diri untuk bertanya saat motor mulai melaju perlahan. "Apa urusanmu?" jawabnya. "Heh, apa kamu gak bisa manis sedikit seperti Fanya?" "Apa? Fanya?" Halo para pendengar, masih penasaran dengan kisah ini? Saksikan terus ya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang memiliki kisah horor yang ingin dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah horor kali ini, semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suarna Lokaya. Bye.